Nah, ini kita akan belajar banyak dari salah satu guru saya juga nih, salah satu inspirasi saya di uh, C Experience. Siapa dia? Ini dia Bu Kartina ya. Bu Kartina sudah berpengalaman 25 tahun di bidang pemasaran, pengalaman pelanggan dan inovasi di industri jasa keuangan dan teknologi. Jadi beberapa penghargaan dan juga pengalaman beliau juga sudah sangat proven ya teman-teman semuanya. Yang pertama Senior Fellow Penelitian Ekonomi Digital, yang kedua Asia Region Leader Customer Experience Professional Association, yang ketiga Research Committee di CXPA, kemudian banyak jadi pembicara utama juga teman-teman semuanya. Kemudian ada praktisi CX bersertifikat dan juga pemenang penghargaan artikel terbaik dalam konferensi internasional. Luar biasa, kita sambut langsung saja kali ya. Selamat sore Bu Kartina. Selamat sore, Frans. Luar biasa Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, biasanya disambung dengan luar biasa. Yes, 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 gitu kan. Ya oke, kita luar biasa sangat yes hari ini gitu ya Bu Kartina. Bu, ini kita mau bahas sisi praktikal nih, Bu. Mungkin tadi juga beberapa teori dan juga contoh sudah disampaikan oleh Pak Yanuar supaya bisa lebih dapat pemahaman yang lebih luas lagi dari Ibu. Kita mau tanya-tanya nih, Bu ya. Saya izin lempar satu pertanyaan dulu, Bu. Yang ringan. Boleh, boleh. Boleh ya, Bu? Oke, dari pengalaman Bu Kartina nih, Bu. eh, apa hal yang paling menarik yang dibahas tentang CX leadership, Bu? Jadi mungkin apakah ada pengalaman yang bisa di-share Bu ke teman-teman semuanya di sini? Apalagi banyak juga teman-teman yang mungkin baru pertama nih Bu menjajaki dunia CX Bu. Silakan Bu. Sebetulnya yang paling menarik tuh adalah yang tadi, fenomena-fenomena yang tadi itu gitu loh. Fenomena-fenomena di mana kalau kita bahasnya tentang CX leadership, fenomenanya pasti rata-rata menyampaikan bahwa saya adalah customer centric organizations kok gitu loh. Saya udah menjadi customer focus kok gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal konkret yang paling menarik di sini. Terus yang kemudian yang kedua, kalau ditanyakan tahu nggak perannya employee experience itu terhadap pelayanan pelanggan gitu. Pasti secara definisi jawabannya adalah tahu kok gitu ya gitu. Kita terapkan kok gitu. Tapi kendalanya itu adalah seperti tadi, semuanya itu rame-rame apa namanya menggambarkan bahwa mereka tiap tahun misalnya melakukan customer satisfaction survey gitu. Boleh dijawab kok teman-teman ya sambil dengerin gitu. Siapa sih yang tahun ini apa yang perusahaannya setiap tahun pasti buat yang namanya customer satisfaction survey ataupun setiap tahun mengadakan NPS. Itu mungkin menjadi pertanyaan keempat, pertanyaan pertambahan. Karena itu adalah hal yang menarik, fenomena lagi yang menarik bahwa setiap tahun kita ukur. Nah, kalaupun ada perusahaannya yang memang tertarik untuk ikut yang tadi, employee satisfaction, itu biasanya memang dikaitkan dengan ada majalah yang lagi award gitu ya, gitu. Terus ikutan deh gitu kan dia supaya kita nih menang nih employee-nya. Ayo dong isi dong survei gitu loh gitu. Jangan lupa ya kalau tiap kali ada employee gitu pasti kita ditagih tuh sama HR gitu. Sorry teman-teman yang di HR gitu ya gitu. Tapi hari ini asumsinya nggak ada orang yang di HR ya gitu loh. Jadi um, banyak termasuk company tempat saya bekerja. Oke. Jadi setiap kali ya seperti itu gitu fenomenanya gitu. Jadi kita itu kalaupun kita melakukan yang namanya employee review gitu ya ataupun satisfaction itu lalu kemudian itu dilihat hanya dari sisi bahwa kita berusaha menjadi most favorable place to work gitu loh gitu ya gitu. Most favorable place to work ini yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati memang agak tidak kita bisa katakan tidak align gitu. Makanya dari itu hal yang paling menarik itu adalah selalu yang bisa kita bahas adalah selalu silonya. Hmm. Silonya antara apa yang kita lakukan di bisnis, lalu kemudian apa yang kita lakukan dengan CX strateginya kita, lalu kemudian apa yang kita lakukan dengan kegiatan yang tadi di bidang HR gitu ya, itu juga menjadi silo gitu loh gitu. Nah, dan kalau tadi kita bahas tentang VOC gitu ya, boleh dihitung berapa kali kita melakukan yang namanya VOE gitu.
bisa dipastikan bahwa itu kalau kita tanyakan sama teman-teman pasti agak jarang ya itu ditanyakan gitu VOE itu gitu. Padahal feedback loop itu nggak cuman pentingnya di customer aja kan gitu, tapi feedback loop pun penting buat teman-teman yang ada di apa namanya di frontliners gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi itu sih Frans hal-hal yang paling menarik untuk disampaikan gitu ya. Jadi kalau dari pandangan saya, pertanyaannya kedua dari Frans itu adalah ya lalu mau diapain nih ya gitu Benar, ya. Bu. Apa apa sih sebenarnya atau pernah nggak ya gitu kira-kira saya punya pengalaman menarik gitu ya terkait dengan penerapan leader sendiri gitu. Em, Buat saya beruntung pernah ada dalam satu situasi di mana saya memiliki leader yang kalau saya katakan tidak hanya top down ya gitu ya. Jadi top down mulai dari regional office sampai juga dengan local office di sini, tetapi kita juga secara horizontal juga sama-sama saling istilahnya bersinergi dengan baik gitu. Baik itu antara sinergi antara regional dengan lokal, sinergi antar peran gitu ya. Misalnya teman-teman di Corpcom atau corporate communication sorry itu mau ngapain, teman-teman di marketing mau ngapain, branding seperti apa, teman-teman di digital marketing gitu dan seterusnya sampai dengan di HR dan segalanya gitu. Jadi um, pernah sangat-sangat beruntung untuk berada di posisi seperti itu gitu ya. Jadi di mana kalau kita waktu itu kebetulan mengeluarkan brand konsep gitu ya, brand konsep kita itu sangat-sangat sebetulnya sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya experience design gitu ya. Jadi yang kita hasilkan itu bukan lagi hanya sekedar buat brand, udah check the box, that's it gitu ya gitu. Kalau kita lihat sekarang lagi banyak yang muncul nih di apa namanya di masa-masa bulan puasa kan biasanya brand-brand tuh udah banyak yang muncul ya gitu ya. Salah satu yang um, sekarang lagi lumayan dilihat tuh adalah yang dari Toyota gitu, yang dimana emotional advertisingnya itu sangat-sangat dipakai sekarang gitu ya. Jadi itu adalah satu hal yang paling menarik. Tapi saya ingin mencontohkan bahwa sebetulnya dari emotional kurang lebih seperti itu pun bisa sebetulnya diangkat menjadi satu CX strategi dan digital strategi waktu itu sebetulnya gitu ya. Jadi semuanya bisa terpaparkan dengan baik gitu. Jadi nah balik lagi kalau memang sudah dari top down-nya itu udah benar gitu ya, dari leaders-nya secara top down-nya itu benar gitu ya, walaupun kita tidak langsung di satu istilahnya satu line gitu ya, misalnya seperti itu kan waktu itu saya posisinya adalah matrix line kalau kita bilangnya gitu. Nah itu pun sebetulnya kalau memang sudah benar dari awalnya, dari leadernya, dari horizontalnya pun pasti akan benar gitu. Jadi nggak mesti hanya secara top down ataupun dari apa namanya dari direct line saja gitu, tapi secara horizontal dan across country juga pasti bisa benar gitu, gitu. Oke. Jadi semua amplifiernya tuh bisa jadi benar ya gitu secara tindakan yang kita lakukan. Itu sih.